Setiap lukisan yang saya buat tentunya memiliki ide awal yang harus saya pikirkan. Ide awal itu bisa berawal dari satu kegelisahan sosial, khususnya kegelisahan sosial terhadap anak-anak. Bisa dilihat dari kehidupan anak-anak di rumah, bisa dilihat dari lingkungan yang seharusnya mereka punyai, bisa dilihat dari pendidikan yang mereka seharusnya dapat, bisa dilihat juga kesempatan-kesempatan yang bisa membangun anak-anak lebih maju. Nah, dari ide awal itu biasanya tidak semua ide saya ambil. Semakin besar kegelisahan batin saya untuk memilih ide itu, maka semakin intens pikiran saya untuk mengelolanya di dalam bentuk-bentuk visual. Nah, biasanya ide-ide itu simple, ide-ide itu tidak begitu menjelimet. Cuma saya berusaha mengembangkan ide gagasan awal yang berupa permasalahan di seputar anak ini menjadi sebuah sketsa. Dari sketsa ini saya coba merenungi kembali, terutama yang saya renungi faktor estetikanya, kemudian filosofis dari gambar yang saya buat. Tentunya ini bermaksud supaya gambar itu lebih mempunyai makna, tentunya tidak saja makna secara harafiah, tapi untuk mengaplikasikan ide-ide ini butuh waktu, butuh pemikiran, butuh referen yang menunjang, dan tentu saja butuh keterampilan teknik melukis. Safruddin ini dia melukis itu menyadari sesuatu. Nggak irasional, karena banyak pelukis yang irasional ya. Tapi kalau dia menyadari, pertama pernyataan dia seperti ini ya. Bagi saya melukis adalah sebuah pintu untuk mengevaluasi hidup yang telah, sedang maupun yang akan kita jalani. Ini penting buat saya. Terus kedua, karya lukis ini merupakan ekspresi kedekatan emosi dengan murid-muridku. Pengertian pintu di sini kan artinya setiap pelukis kan artinya menyadari setiap periode. Ketika dia melukis, dia harus menyadari apa yang sudah dihasilkan, dari situ menuju lukisan berikutnya. Itu disebut pintu. Nah, saya kemarin berbicara sama dia bahwa banyak maestro yang ketika dia sedang bekerja, terus bekerja, akhirnya setelah rentetan hasil dari pekerjaan itu, dia berhenti untuk mengamati. Nah, ketika dia mengamati, dia membaca pintu-pintu itu. Ketika dia membaca pintu-pintu itu, dia harus menandakan, karena satu lukisan itu adalah sebenarnya tanda. Saya mau bilang dengan tema yang saya angkat ini, ya karya saya adalah pribadi saya, bukan pribadi orang lain. Jadi karya saya seperti itu, ya pribadi saya seperti itu. Dan itu sebuah nilai kejujuran di dalam membuat sebuah lukisan.